Halo teman-teman, selamat datang kembali di ADL Story. Cerita kali ini dirangkum dari drama Jepang berjudul Yamada dan 7 Penyihir. Menceritakan Yamada yang tidak sengaja mengungkap jati diri penyihir bernama Shiraishi yang mempunyai ilmu sihir untuk bertukar tubuh. Dan karena peristiwa itu, Yamada dibantu teman lainnya juga menemukan fakta kalau di sekolah mereka ada 7 orang penyihir dengan kekuatan berbeda-beda. Dan hanya Yamada saja yang bisa mendeteksi siapa saja penyihir itu. Oke, tanpa panjang lebar, ini dia kisah Yamada mencari 7 penyihir cantik di sekolahnya. Cowok ini bernama Yamada Ryu. Dia adalah siswa SMA Suzuka yang paling bodoh. Gurunya memarahinya karena mendapat nilai jelek di setiap pelajaran, yang mana hal itu bisa membuatnya dikeluarkan dari sekolah. Ketika di kelas, Yamada disuruh untuk menjawab sebuah soal yang tentu saja tidak bisa dijawab olehnya. Seorang siswa bernama Shiraishi Urara yang merupakan gadis paling pintar di sekolahan itu lalu menjawab pertanyaan tersebut. Ketika waktu istirahat, Yamada berjalan di lorong sekolah. Namun para siswa lain menghindarinya karena takut akan tertular kebodohannya. Lalu dia menghampiri Shiraishi di tangga berniat bertanya bagaimana caranya menjadi lebih cerdas. Tapi dia terpeleset dan menimpa Shiraishi hingga terjatuh. Kemudian terlihat Shiraishi yang terbangun di UKS bertingkah sangat aneh. Dia lalu menuju toilet dan masuk ke toilet pria. Tetapi ketika akan kencing, dia tidak menemukan resleting di tempat biasanya. Kemudian baru diketahui kalau itu adalah Yamada yang sudah bertukar tubuh dengan Shiraishi. Yamada terkejut melihat dia sudah berada di tubuh gadis paling pintar di sekolah itu. Dia langsung berlari ke dalam kelas dan menemukan Shiraishi yang ada di dalam tubuhnya sedang belajar dengan giat. Yamada lalu membawanya ke atap lalu membicarakan kejadian itu. Shiraishi menjawab kalau dia tahu apa penyebabnya, yaitu kejadian ketika di tangga. Yamada lantas menariknya untuk segera bertukar tubuh. Tetapi Shiraishi menolak karena takut akan ketinggalan pelajaran. Dia berjanji akan bertukar kembali ketika jam pulang sekolah. Yamada lalu memanfaatkan waktu yang ia miliki dengan mengeksplor tubuh cantik Shiraishi. Yamada lalu hampir dilecehkan oleh guru seni yang memintanya untuk menjadi model lukisannya, tetapi Yamada menendang telur guru tersebut. Ketika dia di luar, gadis bernama Sasaki dan kawan-kawan memanggilnya untuk makan bersama, tetapi dia malah dikerjain. Lokernya juga terlihat sudah dicoret-coret oleh Sasaki dan kawan-kawan. Di atap, Yamada kembali bertemu dengan Shiraishi, membicarakan kejadian yang baru dia alami. Shiraishi meminta maaf karena sudah membuat Yamada merasa dibully. Tetapi Yamada mengerti dengan keadaan itu dan berniat akan membantu Shiraishi. Setelah itu, Sasaki kembali memanggil Yamada, lalu membulinya karena sudah berani melapor kepada laki-laki. Yamada tidak terima diperlakukan seperti itu dan berniat akan memukul. Tetapi tiba-tiba Shiraishi muncul sehingga membuatnya terkena pukulan tersebut. Sasaki dan kawan-kawan yang melihat itu menjadi ketakutan dan langsung lari. Setelah itu mereka kembali pergi ke tangga untuk kembali bertukar tubuh. Sebelum itu Shiraishi menyampaikan rasa terima kasihnya karena sudah membantunya terlepas dari pembulian. Mereka lalu menjatuhkan diri dari tangga hingga berulang kali, tetapi tidak ada yang berhasil. Shiraishi lalu mengingat kalau saat Yamada jatuh menimpanya, mereka tidak sengaja berciuman, dan mungkin saja hal itu yang membuat mereka bertukar tubuh. Shiraishi kemudian mencium Yamada, dan seketika tubuh mereka kembali bertukar. Kejadian itu juga ternyata sudah diperhatikan oleh Miyamura, yang seorang wakil ketua OSIS di sekolah. Yang kebetulan juga pada saat itu Miyamura disuruh ketua OSIS untuk membujuk Shiraishi yang kabarnya tidak mau melanjutkan untuk kuliah. Keesokan harinya Yamada yang lupa baru menyadari kalau hari itu adalah waktu untuk dia mengikuti remedial, yang kalau dia gagal maka dia akan dikeluarkan dari sekolah. Karena hal itu Yamada memohon kepada Shiraishi untuk bertukar tubuh dengannya dan mengikuti ujian tersebut. Shiraishi setuju dengan syarat Yamada mau menggantikannya di jam olahraga. Lalu ketika mengganti pakaian, teman-teman memberitahu supaya tidak terlalu dekat dengan jendela karena bisa diintip oleh siswa-siswa cabul. Dan benar saja, ketika dia melihat keluar jendela, siswa itu lalu memotret tubuhnya. Yamada langsung mengejarnya dan meminta foto itu untuk dihapus
Karena siswa-siswa itu tidak mau mendengarnya, Yamada terpaksa menggunakan jurus tendangan mautnya. Karena hal itu, Shiraishi mendapat perhatian dari gadis-gadis lainnya yang merasa terbantu. Di sisi lain, Yamada juga mendapat nilai sempurna di ujiannya. Setelah itu, mereka kembali bertemu dan saling berterima kasih karena pertukaran tubuh itu sudah membantu merubah hidup mereka. Yamada lalu meminta untuk kembali bertukar tubuh. Shiraishi mengajaknya untuk bertukar tubuh di halaman belakang supaya tidak ada yang melihat. Tetapi ternyata Miyamura mengawasi mereka. Yamada yang sedang jalan lalu menyahut ketika dia dipanggil oleh Miyamura yang sedang mengetesnya. Miyamura memancing Yamada untuk mengatakan yang sebenarnya. Dia mengangkat rok Yamada yang membuat Yamada langsung mengeluarkan tendangan mautnya. Karena hal itu, Miyamura tambah yakin kalau itu benar adalah Yamada yang sedang bertukar tubuh. Yamada akhirnya menceritakan semuanya kepada Miyamura dan meminta agar tidak disebarkan. Miyamura setuju, asalkan Yamada mau membantunya mencari tahu alasan Shiraishi tidak mau lanjut kuliah. Karena itu, Miyamura langsung menyandarkan Yamada ke meja untuk mencari tahu. Mungkin saja Shiraishi mempunyai penyakit langka di tubuhnya. Yamada meronta, tidak terima dilecehkan, dan di saat bersamaan muncul Shiraishi memergoki mereka. Yamada dan Miyamura meminta maaf lalu menceritakan alasannya. Kemudian Shiraishi memberitahu alasannya tidak mau lanjut kuliah, yaitu karena dia yang selalu dibully tidak mau hal itu terus berlanjut hingga di perkuliahan. Tetapi kondisi sudah berubah sejak dia bertukar jiwa dengan Yamada. Kini dia menyukai sekolah dan ingin melanjutkan kuliah. Miyamura yang sudah tahu tentang pertukaran tubuh itu lalu membawa mereka ke ruangan yang dulunya adalah ruangan milik klub belajar ilmu gaib. Miyamura mengajak mereka untuk kembali mengaktifkan klub itu. Mereka juga bisa menggunakan ruangan itu untuk mempelajari hal mistis yang terjadi di sekolah, seperti halnya pertukaran tubuh yang mereka alami. Miyamura mengajak untuk mempelajari pertukaran tubuh itu. Dia bertanya kepada mereka apakah sudah pernah berciuman dengan orang lain. Yamada dan Shiraishi menjawab kalau itu adalah ciuman pertama mereka. Hal itu membuat Miyamura penasaran untuk mencium Shiraishi untuk membuktikan pertukaran tubuh itu. Tapi ditolak Shiraishi. Miyamura lalu meminta Yamada yang menciumnya, dan hal itu pun terjadi. Tubuh Yamada dan Miyamura tertukar. Ini membuktikan kalau kekuatan bertukar tubuh itu bisa dilakukan kepada siapa saja yang Yamada cium. Miyamura dan Yamada yang sangat bersemangat tidak sengaja menjatuhkan tumpukan buku yang ada di sana. Tetapi karena hal itu, mereka malah menemukan sebuah catatan mengenai 7 orang penyihir yang ada di sekolah Suzaku. Di sana tertulis, kalau saja 7 orang penyihir itu berhasil dikumpulkan, sesuatu hal luar biasa akan terjadi. Hal itu membuat mereka berniat untuk mengumpulkan semua penyihir yang ada di sekolah. Namun sayangnya lembaran itu sudah robek dan hanya meninggalkan clue tentang 2 orang penyihir yang memiliki kekuatan untuk memikat hati dan bertukar tubuh. Lalu tiba-tiba wakil ketua OSIS lainnya bernama Odagiri Nene datang dan mengatakan kepada Yamada kalau dia sangat menyukainya, dan tanpa berbasa-basi langsung mencium Yamada. Di saat itu terlihat seorang gadis sedang mengawasi mereka. Keesokan harinya, Shiraishi meminta Yamada untuk bertukar tubuh dengannya, namun Yamada menolak karena teringat kejadian kemarin. Yamada lalu bertemu dengan Miyamura. Dia menceritakan kejadian kemarin dengan Odagiri. Dari Miyamura, Yamada mengetahui alasan Odagiri yang tiba-tiba saja menyatakan cinta kepadanya, yaitu untuk membuat Yamada patuh agar bisa memberikan informasi mengenai Miyamura, yang mana adalah lawannya untuk merebut kursi ketua OSIS. Yamada merasa aneh karena meski sudah dicium oleh Odagiri, mereka tidak juga bertukar tubuh. Miyamura mau memastikan itu dengan menciumnya, tetapi mereka dipergoki oleh gadis bernama Ito. Miyamura menyangkal kalau hal itu dia lakukan sebagai ritual ketika anggota baru bergabung dengan klub mereka. Ito yang memang tertarik dengan klub gaib tanpa pikir panjang langsung mencium Yamada. Tidak ada yang bertukar tubuh dengan Yamada, hanya saja Miyamura dan Ito tiba-tiba bertingkah aneh. Mereka berdua langsung jatuh cinta kepada Yamada dan langsung berebutan untuk mendapatkannya. Yamada yang berada di kelas juga dikejar-kejar oleh Ito. Ito yang sudah mengetahui rahasia mereka dari Miyamura langsung mengajak Yamada untuk pergi mencari catatan buku penyihir lainnya.
Yamada dan Ito lalu pergi ke ruang IPS yang sudah tidak digunakan. Di sana mereka menemukan ada brankas yang ternyata sudah kosong. Terlihat juga kalau di sana ada bekas bungkus makanan yang tampaknya belum lama ditinggalkan. Lalu tiba-tiba Odagiri dan pengikutnya bernama Yushio masuk ke ruangan itu. Yamada dan Ito langsung bersembunyi di balik lemari dan mendengar pembicaraan Odagiri. Odagiri merasa aneh karena hingga sekarang sejak dia mencium Yamada, Yamada tidak kunjung datang mencarinya. Dari pembicaraan itu diketahui kalau Odagiri memiliki sihir untuk memikat hati orang yang sudah dia cium. Namun hal itu tampak tidak terpengaruh kepada Yamada. Yushio yang sudah terpikat kepada Odagiri terus menyemangati Odagiri dan berkata kalau dia rela melakukan apapun untuk membantunya. Setelah itu mereka kembali ke ruangan klub gaib. Miyamura dan Ito sudah tidak tahan mengejar Yamada, jadi mereka menyuruh Yamada memilih salah satu dari mereka. Karena Yamada tidak mau memilih, Miyamura dan Ito meminta Yamada untuk memberikan mereka ciuman selamat tinggal. Yamada mencium mereka, dan sikap mereka pun kembali seperti semula. Shiraishi yang ada di sana kemudian menyadari kalau hal itu ada hubungannya dengan penyihir pemikat hati yang ada di buku catatan penyihir itu. Yamada yang kehilangan sihir bertukar tubuhnya akhirnya menjadi jelas. Semua disebabkan ketika dia dicium oleh Odagiri. Mereka menyimpulkan kalau kekuatan Yamada yang sebenarnya adalah menyalin kekuatan sihir dari penyihir yang sudah dia cium. Oleh sebab itu juga Miyamura dan Ito tiba-tiba saja menjadi jatuh cinta kepada Yamada. Miyamura memastikan kalau hal itu pasti benar, karena Odagiri yang dia kenal memiliki banyak pengikut laki-laki yang selalu setia melayaninya. Yamada juga yakin karena melihat Ushio yang merupakan teman masa SMP-nya yang dia kenal tidak suka bergaul dengan cewek, tiba-tiba saja berubah menjadi pengikut seorang cewek. Untuk memastikan kekuatan Yamada yaitu menyalin kekuatan sihir lainnya, Yamada disuruh untuk mencium Shiraishi dan lihat apakah dia bisa bertukar tubuh lagi. Tapi Yamada malah memikirkan hal yang aneh-aneh dan pergi dari sana. Shiraishi lalu menyusul Yamada yang berada di atap. Dia memaksa Yamada untuk kembali menciumnya untuk memastikan teori mereka. Ternyata ciuman itu kembali membuat Yamada dan Shiraishi bertukar tubuh. Sementara itu Odagiri makin kesal karena Yamada tidak kunjung datang mencarinya. Ditambah lagi ketika itu dia juga melihat Yamada dan Shiraishi berciuman. Odagiri kecewa karena sihirnya tidak bekerja dengan baik. Shiraishi bertambah yakin akan kekuatan mereka masing-masing. Yamada mempunyai kekuatan untuk menyalin kekuatan penyihir lain. Shiraishi bisa bertukar tubuh, sementara Odagiri bisa memikat hati orang yang sudah dia cium. Namun meski sudah dijelaskan berulang kali, Yamada yang memang bodoh masih saja tidak mengerti. Lalu tiba-tiba Ushio masuk ke dalam ruangan itu dan bertanya mengenai sikap Odagiri yang berubah sejak mencium Yamada. Hal itu membuat Odagiri mengurungkan niatnya untuk menjadi ketua OSIS dan lebih memilih menjadi siswa biasa saja. Ushio juga mengatakan kalau saat ini Odagiri sangat jatuh cinta kepada Yamada. Mendengar itu, Shiraishi menyimpulkan kalau saat Odagiri mencium Yamada, Yamada tidak hanya menyalin sihirnya, tetapi juga menyihir balik Odagiri sehingga membuatnya jatuh cinta. Ushio lalu meminta Yamada untuk membuat Odagiri kembali normal. Namun Yamada tidak mau membantu permintaan Ushio, mengingat hal yang dulu pernah Ushio lakukan kepadanya. Namun Shiraishi mengingatkan Yamada kalau hal itu bisa membuat Odagiri jatuh cinta kepadanya seumur hidup. Yamada lalu setuju untuk membantunya. Dia lalu menanyakan alasan Ushio mau diperdaya Odagiri. Ushio menjawab kalau entah bagaimana dia lebih menyukai dirinya yang sekarang daripada dirinya yang dulu. Singkatnya, mereka semua akhirnya pergi ke ruang IPS, namun ketika akan dicium, Odagiri menolak. Dia tidak mau kembali normal karena sangat menyukai bagaimana rasanya jatuh cinta kepada seseorang. Tetapi Yamada meyakinkan lebih baik dia kembali menjadi normal karena cinta yang tidak terbalaskan itu amat sangat meyakinkan. Ditambah lagi rasa cinta yang sekarang hanyalah pengaruh sihir. Setelah selesai, Yamada mengatakan kalau semua pujian yang Odagiri terima saat ini hanyalah tipuan semata yang tidak perlu dilakukan. Tetapi Odagiri mengatakan meski hal itu hanya tipuan, dia tetap menyukainya daripada tidak ada sama sekali. Di ruangan klub,
Ito bersikeras agar mereka segera mencari 5 penyihir lainnya dengan cara mencium semua gadis yang ada di sekolah. Namun tentu saja tidak bisa dilakukan karena bisa melanggar aturan. Yamada juga tampak tidak mau melanjutkan pencarian mereka. Tetapi dia kembali setuju ketika mendengar perkataan Shiraishi yang mengatakan kalau dia senang menjadi seorang penyihir karena hal itu membuatnya mendapatkan teman baru. Dan mungkin saja dengan bantuan Yamada, 5 penyihir lainnya bisa menjadi bahagia sama seperti Shiraishi. 探しましょうか。他にどんな能力を持った魔女がいるんだろう。